Kali ini kita punya topik yang super menarik dan bikin kita semua mikir, kok bisa sih kejadian kayak gini? Kita bakal bahas ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, Lebanon pada tahun 2020 lalu. Tapi ini bukan cuma sekedar ledakan biasa loh guys. Ini tuh kayak cermin yang memantulkan betapa parahnya kegagalan sistem pemerintahan di sana. Menarik banget kan? Kita bakal telusuri bareng-bareng nih, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa sampai meledak segitunya? Dan yang paling penting, gimana dampaknya buat masyarakat Lebanon? Pasti penasaran dong? Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Now Media. (4 Agustus 2020) dunia dikejutkan banget sama ledakan super dahsyat di Beirut. Bayangin deh, ledakannya sampai masuk rekor sebagai salah satu ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah modern. Gila kan? Nah, ledakan maha dahsyat ini berasal dari area pelabuhan Beirut. Penyebabnya, amonium nitrat. Itu tuh sejenis bahan kimia yang super gampang meledak. Biasanya sih dipakai buat bikin pupuk atau bahan peledak dalam industri pertambangan. Yang bikin geleng-geleng kepala, ternyata amonium nitrat ini jumlahnya nggak tanggung-tanggung loh. Coba tebak, 2.750 ton. Iya, kamu nggak salah dengar, 2.750 ton. Dan kamu tahu nggak, bahan sebanyak dan seberbahaya itu udah disimpan di gudang pelabuhan selama lebih dari 6 tahun sebelumnya. Dan akhirnya, boom! Ledakannya dahsyat banget, sampai menghancurkan banyak bagian kota. Coba deh bayangin gimana perasaan warga Beirut waktu itu. Pasti shock berat kan? Dampaknya, wah nggak kebayang deh parahnya. Gelombang kejutnya sampai terasa ke negara tetangga, Siprus, yang jaraknya lebih dari 240 km dari Beirut. Bayangin deh, jauhnya itu kayak dari Jakarta ke Semarang. Tapi masih bisa kerasain getarannya. Gila nggak tuh? Terus, ada pemandangan yang bikin merinding. Awan jamur besar muncul di atas kota. Persis kayak yang biasa kita lihat di film-film perang nuklir. Pasti ngeri banget ya liatnya. Di sekitar lokasi ledakan, keadaannya lebih parah lagi. Bangunan-bangunan dalam radius 3 mil hancur parah. Banyak yang runtuh total. Kaca-kaca pecah berkeping-keping, puing-puing berterbangan kemana-mana. Lebih dari 218 orang meninggal dunia, 6.000 lebih mengalami luka-luka. Dan yang bikin miris, sekitar 300.000 orang tiba-tiba jadi nggak punya rumah. Coba deh bayangin, dalam sekejap mata, hidup mereka berubah total. Tragis banget ya. Nah, sekarang kita bakal telusuri lebih dalam nih. Kenapa sih bisa sampai ada ledakan sebesar dan sedahsyat ini? Ceritanya dimulai dari tahun 2013 loh. Jadi, ada kapal namanya Envirosus, punya pengusaha Rusia, yang harusnya berlayar ke Mozambik. Karena masalah teknis dan keuangan, kapalnya terpaksa berhenti di Beirut. Terus yang bikin geleng-geleng kepala, pemiliknya malah kabur gitu aja, ninggalin kapal beserta muatannya yang super berbahaya itu, yaitu 2.750 ton amonium nitrat. Otoritas Lebanon mungkin karena bingung mau diapain, akhirnya nyita bahan berbahaya itu dan nyimpen di gudang 12 di pelabuhan Beirut. Nah, ini nih awal mula bencana yang sebenarnya bisa banget dihindari kalau aja ada tindakan yang tepat. Selama bertahun-tahun, amonium nitrat ini cuma disimpan gitu aja, tanpa pengamanan khusus, tanpa rencana pembuangan yang aman. Padahal udah banyak banget peringatan loh dari berbagai pihak, mulai dari otoritas pelabuhan, pejabat bea cukai, sampai badan pemerintahan lainnya. Mereka semua udah teriak-teriak soal bahaya besar yang ditimbulkan sama amonium nitrat ini. Tapi ya gitu, nggak ada yang gubris. Aneh kan? Kenapa bisa begitu? Nah ini dia jawabannya yang bikin kita semua harus mikir dalam-dalam. Ternyata, masalahnya jauh lebih kompleks dari sekedar kelalaian biasa. Ini tuh cerminan dari masalah yang lebih dalam. Korupsi yang udah mengakar, kelalaian yang udah jadi kebiasaan sehari-hari, dan sistem birokrasi yang super lelet dan nggak efisien. Bayangin deh, gimana bisa negara berfungsi dengan baik kalau sistem dasarnya aja udah karatan kayak gini? Sistem politik Lebanon yang berdasarkan pembagian kekuasaan sektarian sering banget bikin keputusan yang lebih mentingin kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada keselamatan publik. Ini nih, yang bikin peringatan-peringatan tentang bahaya amonium nitrat diabaikan begitu aja. Padahal ya, bahayanya udah jelas banget, ada di depan mata. Tapi tetap aja nggak ada tindakan nyata buat mencegah bencana. Kelalaian yang berlarut-larut ini akhirnya berujung pada tragedi yang nggak terelakkan. Nah, pada tanggal 4 Agustus 2020 sore, tiba-tiba ada kebakaran di gudang 12. Sampai sekarang, penyebab pastinya masih jadi misteri loh. Ada yang bilang gara-gara kerjaan las yang dilakuin terlalu dekat sama bahan kimia tersebut. Ada juga yang curiga jangan-jangan ini sabotase yang disengaja. Yang jelas, api cepat banget menjalar dan nyambar amonium nitrat yang udah lamanya nganggur di situ, dan boom! Ledakan maha dahsyat pun terjadi. Ledakan ini bukan cuma hancurin fisik kota doang loh, tapi ini juga menunjukin betapa rapuhnya sistem pemerintahan Lebanon. Dalam sekejap mata, Beirut berubah jadi zona bencana. Bayangin,
Rumah sakit yang udah kewalahan ngurus pasien COVID-19 sekarang harus nampung ribuan korban ledakan. Belum lagi infrastruktur kota yang hancur parah. Jalanan penuh puing-puing, bangunan-bangunan ambruk, dan pelabuhan yang jadi pusat ekonomi utama gak bisa beroperasi normal. Kerugian ekonominya gila banget. Diperkirakan bisa sampai 15 miliar dolar. Bayangin deh, buat ekonomi Lebanon yang emang udah terpuruk, ini beban yang super berat banget. Lebanon sebelum ledakan ini terjadi, udah dalam krisis ekonomi yang parah banget. Mata uang mereka anjlok, inflasi melonjak tinggi, tingkat kemiskinan meningkat tajam. Banyak warga Lebanon yang udah susah payah cuman buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ledakan ini bikin situasi yang udah parah jadi makan parah lagi. Kayak pepatah bilang, sudah jatuh tertimpa tangga. Dampak langsungnya jelas banget, dan bikin hati kita semua nyesek. Ribuan nyawa hancur, baik secara fisik maupun mental. Mereka yang selamat harus berjuang keras melawan trauma dan rasa kehilangan yang dalam banget. Coba deh, bayangin pemandangan setelah ledakan. Pasti bikin hati kita semua hancur. Orang-orang panik nyari ke anggota keluarga yang hilang di antara puing-puing bangunan yang runtuh. Yang lain berusaha sekuat tenaga untuk cari tempat aman buat berlindung. Situasinya chaos banget. Bantuan internasional emang langsung berdatangan sih. Tim penyelamat, pasukan medis, dan bantuan keuangan dikirim ke Lebanon buat bantu upaya penyelamatan dan pemulihan. Tapi tetap aja, banyak warga Lebanon yang ngerasa harusnya tragedi ini bisa dihindari kalau aja pemerintahnya mereka lebih bertanggung jawab dan lebih peduli sama keselamatan rakyatnya. Kemarahan warga Lebanon akhirnya meledak juga. Mereka udah lama banget ngerasa dihianati sama elit politik, dan ledakan ini jadi bukti nyata kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi di jalanan Beirut. Warga pada turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban dan perubahan yang benar-benar nyata. Bukan cuma janji-janji kosong. Pemerintah Lebanon yang kena tekanan dari segala penjuru akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi buat banyak orang, ini masih belum cukup. Mereka mau keadilan yang beneran, reformasi yang nggak main-main. Bukan cuma tindakan simbolis atau ganti pemain doang. Mereka pengen perubahan sistem yang mendasar. Investigasi pun dilakukan, dan hasilnya bikin kita semua geleng-geleng kepala. Ternyata, kegagalan sistem tata kelola di Lebanon jauh lebih parah dari yang awalnya dikira. Beberapa pejabat tinggi bahkan sampai ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan. Tapi banyak yang ngerasa, masalahnya nggak cuma di individu-individu ini doang. Akar masalahnya ada di sistem politik Lebanon itu sendiri. Human Rights Watch, organisasi yang fokus ngurusin hak asasi manusia, bahkan sampai bikin laporan khusus judulnya They Killed Us From The Inside. Mereka bilang, kegagalan pejabat untuk bertindak atas peringatan berulang soal amonium nitrat itu bukan cuma kelalaian biasa. Ini udah masuk ke ranah pelanggaran hak untuk hidup yang harusnya dilindungi sama hukum hak asasi manusia internasional. Jadi ini bukan cuma masalah salah urus biasa, tapi udah masuk ke ranah pelanggaran HAM yang serius banget. Lebih jauh lagi nih, ledakan ini ninggalin luka yang dalam banget buat di masyarakat Lebanon. Banyak yang kehilangan rumah, kerjaan, dan bahkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Yang paling miris, yang paling kena dampak ledakan ini justru di lingkungan termiskin di Beirut. Bayangin deh, mereka yang udah hidup susah, sekarang nambah susah lagi gara-gara ledakan ini. Ini nambah rasa putus asa dan frustasi warga Lebanon yang emang udah lama ngerasa dicuekin sama pemerintah mereka sendiri. Trauma psikologisnya juga nggak main-main loh. Anak-anak yang dengan mata kepala sendiri lihat kehancuran dan kehilangan anggota keluarga, pasti kena dampak mental yang berat banget. Bayangin deh, gimana rasanya jadi anak kecil, tiba-tiba dunia yang kamu kenal hancur dalam sekejap. Mengerikan banget kan? Rakyat Beirut yang terkenal dengan semangat juang dan ketahanannya dalam menghadapi berbagai kesulitan, sekarang ngerasa patah dan hancur. Di balik semua kesedihan dan keputusasaan ini, ada secercah harapan. Ada diskusi yang lebih luas tentang masa depan yang lebih baik untuk Lebanon. Banyak yang mulai nuntut reformasi struktural, pengen ngakhirin sistem politik sektarian yang selama ini dianggap jadi akar banyak masalah di negara ini. Masyarakat Lebanon makin sadar akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam pemerintahan. Mereka udah nggak mau lagi dipimpin sama pemerintahan yang cuma melayani segelintir elit politik yang korup. Mereka pengen pemerintahan yang benar-benar ngerti dan peduli sama kebutuhan rakyat. Emang sih, bikin perubahan kayak gini nggak gampang. Apalagi di tengah krisis ekonomi yang lagi melanda. Tapi masih ada harapan kok. Dalam menghadapi kesulitan yang bertubi-tubi, rakyat Lebanon nunjukin ketahanan yang luar biasa dan semangat juang yang pantang menyerah buat memperbaiki keadaan. Ini yang bikin kita semua harus kagum sama mereka. Nah, yang paling bikin optimis nih, adalah semangat dari generasi muda Lebanon. Mereka yang udah lihat dan ngalamin langsung kegagalan generasi sebelumnya, sekarang bertekad kuat buat bikin masa depan yang lebih baik. Mereka nggak cuma nuntut akuntabilitas doang, tapi juga aktif bergerak untuk mastiin tragedi kayak ledakan Beirut nggak bakal terjadi lagi di masa depan. Yang keren, mereka nggak cuma ngomong doang atau demo tanpa arah. Mereka benar-benar bertindak, nuntut reformasi yang nyata dan perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan. Mereka paham banget, perubahan nggak datang dengan gampang, butuh perjuangan panjang,
Tapi dengan tekad yang kuat dan usaha bersama, mereka yakin masa depan yang lebih baik itu dapat diwujudkan. Ledakan Beirut 4 Agustus 2020 ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua. Yaitu peringatan keras tentang bahayanya pemerintahan yang lalai dan korup. Bukan cuma buat Lebanon doang nih, tapi buat seluruh dunia. Ini juga jadi panggilan buat kita semua untuk bertindak. Buat ngelakuin dan nerapin pentingnya tata kelola yang baik, transparansi, dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Tragedi ini memang ninggalin luka yang dalam banget, tapi di sisi lain, ini juga buka peluang perubahan yang benar-benar nyata dan pembaruan yang mendasar. Masa depan Lebanon sekarang tergantung sama kemampuan rakyatnya buat belajar dari tragedi ini dan bareng-bareng membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan tangguh. Kita semua berharap dengan memahami peristiwa tragis ini, kita bisa belajar untuk lebih menghargai pentingnya keadilan dan akuntabilitas dalam setiap lapisan masyarakat kita. Bukan cuma di Lebanon, tapi dimanapun kita berada. Ingat ya, setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, bisa bawa perubahan besar. Jadi, ayo kita sama-sama berjuang untuk kebenaran dan keadilan di lingkungan kita masing-masing. Nah, sekarang aku mau nanya ke kamu semua nih. Menurut kalian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Apa yang bisa kita terapin di negara kita sendiri? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Diskusi kalian bisa jadi inspirasi buat kita semua loh. Dan, jangan lupa klik tombol like dan share kalau menurut kalian video ini informatif dan bermanfaat. Dan pastinya, subscribe ke Now Media. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Now Media.